Video ini membahas penggunaan robot di dunia penyiaran dan telekomunikasi. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah. Namun, selamat datang di kenyataan. Dunia kita sedang berubah dan perubahannya sangat cepat. Saya mengamati perkembangan robot dan AI di industri ini, dan percayalah, ini bukan lagi tentang robot humanoid berbentuk manusia atau drone yang terbang di langit. Kita bicara tentang otomatisasi pintar yang diam-diam mengubah cara kerja media dan sistem komunikasi kita. Tanpa banyak sorotan, tapi dampaknya luar biasa. Mari kita mulai dengan penyiaran. Dunia di balik layar kini lebih canggih dari yang kita bayangkan. Studio modern sekarang dijalankan oleh robot kamera yang keren, presisi, dan selalu tepat waktu. Mereka bisa bekerja tanpa lelah, tanpa keluhan, dan tanpa kesalahan manusia. Ini bukan kamera CCTV biasa. Ini adalah sistem pintar yang bisa diprogram dan dikendalikan dari jarak jauh. Mereka bisa bergerak, miring, zoom, dan bahkan mengikuti presenter secara otomatis. Hasilnya, produksi yang lebih efisien dan memerlukan lebih sedikit kru. Sistem seperti Vinton Robotics dan Telemetrics sudah jadi barang biasa di stasiun TV besar. Mereka menjadi tulang punggung produksi harian. Lalu ada juga presenter AI. Teknologi ini bukan hanya eksperimen, tapi sudah tayang di layar Anda. Yap, robot yang membacakan berita. Mereka tidak hanya membaca naskah, tapi juga menyesuaikan intonasi dan ekspresi. Di Tiongkok, kantor berita Xinhua punya Xin Xiaomeng, pembawa berita virtual. Jepang punya Erika. Mereka bukan hanya wajah digital, mereka adalah hasil dari riset bertahun-tahun. Mereka membaca, berkedip, dan berbicara dengan ekspresi seperti manusia, berkat teknologi dan animasi wajah. Apa yang terjadi di balik layar? AI juga mengambil alih pengeditan. Memotong adegan otomatis, menambahkan subtitle, mengoreksi warna, upscaling, upgrading, semua dilakukan dalam hitungan detik. Kadang-kadang bahkan membuat versi konten khusus platform secara langsung. Satu video, banyak format, semua serba otomatis. TV linear, YouTube, TikTok, semua beres. AI tahu kemana konten Anda harus pergi dan bagaimana tampil terbaik di sana. Dan untuk liputan langsung dari lokasi, AI dan robot juga hadir di garis depan. Drone diterbangkan ke zona bencana yang kondisinya ekstrim di tengah demonstrasi dan daerah konflik. Mereka bisa menjangkau tempat yang terlalu berbahaya bagi manusia. Mereka merekam cuplikan di mana manusia tidak bisa menjangkau dengan video 4K yang stabil dan presisi yang dipandu GPS. Sekarang, bagaimana dengan telekomunikasi? Robot merayap melalui kabel bawah tanah, memeriksa sambungan dan mendeteksi kerusakan sebelum terjadi gangguan besar, dan memanjat menara untuk memeriksa infrastruktur. Mereka menggantikan teknisi dalam tugas-tugas berisiko tinggi. Beberapa bahkan mendiagnosis sendiri masalah sebelum ada yang menyadarinya. Layanan pelanggan, itu wilayah chatbot sekarang. AI seperti IBM Watson atau Google Dialogflow menangani ribuan pertanyaan sekaligus, tanpa menunggu, tanpa istirahat makan siang, dukungan 24/7. Veronikanya Telkom Indonesia? AI merupakan salah satu keajaiban. Terjadi gangguan jaringan, sekarang bisa teratasi sendiri. Dengan otomatisasi jaringan dan manajemen sistem, lalu lintas data dialihkan secara otomatis jika ada masalah. Tidak perlu intervensi manual. Raksasa telekomunikasi seperti AT&T dan Telkomsel sudah menerapkan. Dan di ruang server, robot berpatroli untuk suhu, kelembapan, dan bahkan penyusup. Mereka tidak hanya memantau, mereka bertindak. Jadi apa kesimpulannya? Robot dan AI bukan hanya alat bantu, saat ini mereka sudah menjadi bagian dari sistem. Robot dan AI membawa keuntungan besar, efisiensi, konsistensi, penghematan biaya, dan peningkatan keamanan. Membiarkan robot menangani tugas yang berisiko, itu langkah yang cerdas, tapi tidak semuanya berjalan mulus. Biaya awal yang tinggi, hilangnya pekerjaan, dilema etika, dan risiko keamanan siber adalah masalah nyata. Data bisa berpotensi bocor, sistem bisa diretas. Kita tidak bisa begitu saja memasang robot dan pergi. Perlu pengawasan manusia, adanya pedoman etika, dan peningkatan keterampilan pekerja sama pentingnya. Kita harus tumbuh bersama perkembangan teknologi. Tetap saja, perubahan sedang terjadi. Dan cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Dari pembawa berita AI Tiongkok hingga menara yang diperiksa drone di Korea Selatan, robot bukan saja akan datang. Namun mereka sudah ada di sini. Dan mereka sudah bekerja. Dan jika Anda berada di media penyiaran atau telekomunikasi, revolusi ini sudah terjadi dan sedang mengetuk pintu studio Anda atau terbang di atas menara BTS Anda. Pilihannya, melakukan adaptasi atau tertinggal.